Ternyata aku kejebak sama kalian berdua. Kamu yang nyetir ugal-ugalan, aku yang nahan pipis, terborgol sama Julian. Seandainya kita masih punya waktu buat bareng-bareng. Kak Lala, Kak Julian, aku mau pamit keluar ya. Aku udah terlanjur janjian sama Naya. Ya walaupun hari ini aku lagi nggak mood sih untuk percintaan kayak gitu. Karena masih kepikiran sama kejadian di makam tadi. Gak usah terlalu dipikirin, Dek. Ya siapa tahu nanti setelah kamu ketemu sama Naya, mood kamu bisa jauh lebih baik. Apalagi kalau nanti Naya mau menerima kamu jadi pasangan kamu. Ya kan? Tapi ingat, punya pasangan tuh satu aja. Ini hari ini ketahuin kita siapa, besok udah beda lagi. Jangan gitu, Dek. Iya. Dengerin kata kakak kamu. Kamu tuh nggak usah terlalu stres lah. Kamu tuh masih muda dan ntar kalau kamu stres, kebanyakan pikiran, ntar malah jadi kamu badan duluan dibanding saya. Jadi kalau menurut saya sih kamu lebih baik sekarang hati-hati aja. Iya siap Kak, siap. Tapi ada bagusnya juga sih kalau kamu mulai dari sekarang. Mulai belajar bela diri biar kayak kakak kamu. Sayang, kamu bisa kan nurunin ilmu aku ke Ardan? Bisa? Ya udah kalau gitu aku ke kamar dulu ya, mau ganti baju. Ya. Kak. Hey, halo. Hello. Jawab. Halo, Tio. Mas, memory card yang tadi dikasih sama Riko, Mas masih simpan kan? Masih sayang. Kenapa? Kayaknya lebih baik kalau kita secepatnya putar memory card itu deh. Kan itu ada pesannya Hasbi, seperti yang tadi Riko sampaikan buat kita kan. Khawatir itu adalah pesan yang penting untuk Rio. Oke, boleh. Ya udah kalau gitu kamu tunggu sebentar ya. Halo Bu Lydia, boleh saya duduk? Kamu nggak bawa asisten kamu itu? Oh, Riko saya suruh tunggu di luar. Karena barangkali Bu Lydia mau bicara masalah personal sama saya. Saya cuma mau bicara singkat aja. Soal Hasbi. Anak kamu itu yang mantan suaminya Lala, mantu saya. Dia adalah orang yang sering membuat kekacauan di keluarga saya. Termasuk dia pernah melakukan percobaan bunuh diri pakai bom yang nyaris membuat nyawa anak saya, Julian, juga hampir melayang. Kamu tahu itu semua? Atau kamu pura-pura nggak tahu? Iya. Saya akui saya salah dalam hal mendidik anak saya sendiri. Oh, enggak lah Suryono. Saya yakin kamu sengaja mendidik Hasbi supaya dia jadi sama seperti kamu. Dan ya, saya akui kamu berhasil. Suryono, saya turut berduka cita ya atas meninggalnya Hasbi. Paling tidak di akhir sisa hidupnya, dia memilih untuk tidak jadi seperti bapaknya. Oke, saya rasa itu aja. Oh ya, sekali lagi saya tekankan. Mulai detik ini, jangan bawa-bawa lagi keluarga saya ke dalam urusan kamu. Apapun alasannya.
Lydia, tunggu. Lydia. Maaf, Pak, maaf. Pergi sana. Itu sapu tangan Mas Doni kan? Kok bisa sama kamu? Bukan. Ini bukan punya Doni. Karena saya mereplikanya. Dulu, saya kepengen sekali punya benda yang dimiliki sama Doni dari kamu. Ya, mungkin karena dulu itu saya masih terbutakan oleh cinta. Tapi, sekarang ini saya sudah lupa soal itu. Dan akhirnya ya, sapu tangan ini terbawa terus sama saya. Tunggu, tapi sapu tangan itu adalah satu-satunya barang Mas Doni yang tidak ditemukan di TKP kecelakaan. Mobilnya meledak kan? Jadi bisa aja sapu tangan itu ikut terbakar. Lydia, nanti aja kita lanjutkan pembicaraan ini. Elio, ini Ayah. Ini pesan buat Elio, walaupun Lala sama Julian pasti ikut nonton video ini. Ayah nggak tahu nanti kamu nonton ini umur berapa. Yang Ayah tahu cuma satu. Ayah pengen banget bisa ketemu sama kamu lagi. Sempet gendong kamu lagi. Ngerasain kamu tidur di dada Ayah. Kalau seandainya nanti Ayah nggak bisa ada di sana, kamu tenang ya. Kamu aman kok. Kamu punya Tante Lala sama Om Julian. Mereka itu couple paling norak, paling ala yang pernah Ayah kenal. Tapi rasa sayang mereka gak ada saingannya. Ayah aja kalah. Buat lo Jul, kalau ternyata gak ada ronde selanjutnya buat debat kita kemarin, anggap aja nanti diwakilin sama Elio pas dia udah gede. Jadi lo harus benar-benar rawat dia. Dan buat kamu lah, sampai detik ini pun, aku masih percaya kamu itu cinta sepenuh jiwa aku. Sayangnya aku gak pernah nyadar itu sebelumnya. Malah nyanyiin kamu dan nyakitin kamu. Semoga kamu bahagia ya. Beneran bahagia dengan cinta yang ada di sebelah kamu sekarang. Dan aku harap cinta kalian berdua bisa sampai ke Elio. Tapi momen paling menyenangkan dalam hidup aku, ternyata aku kejebak sama kalian berdua. Kamu yang nyetir ugal-ugalan, aku yang nahan pipis, terborgol sama Julian. Seandainya kita masih punya waktu buat bareng-bareng, sekali lagi aja. Apa sayang? Mas. Kenapa ya? Hasbi bikin video seperti tadi untuk Ali. Oh, ninggalin pesan. Seperti dia punya feeling yang kuat. Kalau waktu dia emang udah gak lama lagi.
Elio sayang. Papanya Elio tuh sayang sekali sama Elio. Elio harus tambah ya kok. Mas inget gak? Waktu itu aku pernah cerita ke Mas Julian kan soal cincinnya Hasbi yang di depan rumah waktu itu. Aku mau kamu menerima barang ini. Cuman kamu yang bisa buang jauh-jauh barang itu dari aku. Iya, aku ingat sayang. Kamu masih simpan cincin itu di laci kan? Menurut Mas Julian, baiknya aku simpan cincinnya itu atau... Simpen aja. Karena menurutku itu adalah satu-satunya peninggalan barang ayahnya. Selain video yang tadi. Ini demi Elio, sayang. Nanti kalau udah waktunya tiba, kita bisa kasih ke Elio. Supaya dia bisa merasakan cinta ayahnya dari sana. Pergi sana. Kok bisa ya sapu tangan yang mirip kayak punya Mas Doni itu ada sama Suryono? Aku yakin Suryono pasti bohong kalau dia bilang itu cuma duplikasi. Firasatku jadi nggak enak. Ini pasti ada sesuatu yang direncanakan oleh Suryono. Aku harus selangkah lebih cepat untuk menghadapi orang seperti Suryono ini. Boleh mas. Oh itu aku sama udang, saus, telur asin emas tuh juga kayaknya menarik deh. Nanti kalau kamu pesan apapun terserah. Kalau misalkan nggak habis, nanti kita bisa lanjut ronde 2.